lagi dengan bimbingan pelajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang matematika, kimia, fisika, dan juga pelajaran lain. Tapi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kimia, yaitu tentang reaksi oksidasi. Jangan lupa teman-teman, di dalam hal ini kami berharap kiranya adanya subscribe, like, share, dan komen kepada kami supaya YouTube kami ini bisa memberikan perkembangannya yang lebih baik dan juga bermanfaat buat teman-teman dan juga sahabat-sahabat dan juga para pelajar baik SD, SMP, dan SMA. Oke ya, kita belajar tentang masalah reaksi oksidasi. Di sini ada persamaan reaksi oksidasi. Jadi di sini adalah pentingnya sekali kita mengetahui bagaimana cara kita melakukan suatu reaksi untuk mencari sesuatu yang disebut dengan redox. Nah, di sini ada cara pertama, yaitu cara ion elektron atau cara setengah reaksi. Nah, contohnya ini umpama ada kita mencarakan suatu reaksi yaitu Zn, ini padat, ditambah Cu SOG lagi larutan menjadi ZnSO4. Di sini juga ada larutan ditambah dengan Cu. Ya. Di sini ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu berarti yang ZnS menjadi Zn2 plus 2 elektron. Kemudian reaksi reduksinya itu Cu2 plus. Ya, diuraikan lagi. Ya, dia ada berkekurangan. Jadi kekurangan 2 elektron, maka Cu2 plus ditambah 2 ini menjadi Cu. Nah, kemudian dari sini kita susun Zn ditambah Cu2 plus menjadi Zn2 plus plus Cu. Nah, kemudian bisa juga dilakukan dengan perubahan bilangan oksidasi atau disingkat dengan PbO. Ini kita perhatikan. Zn menjadi Zn itu berarti kan ada penambahan. Nah, jadi karena di sini ada penambahan atau juga kurangan. Nah, dari Cu itu dia melepas. Jadi melepas dari dalam arti kata 2 elektron. Nah, Zn mereduksi Cu2 plus dan mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Jadi Zn ini naik ke arah sini, jadi dia mengalami kenaikan. Maka Zn di sini adalah disebut reduktor. Nah, reduktor adalah zat yang mereduksi atau mengalami oksidasi atau juga disebut dengan kenaikan bilangan oksidasi. Jadi reduktor itu zat yang mereduksi atau mengalami oksidasi. Kemudian Cu2 plus. Nah, ini ada Cu2 plus. Dapat mengoksidasi Zn dan mengalami penurunan bilangan oksidasi. Dari sini kan ada 2 plus jadi 0. Nah, itu disebut penurunan bilangan oksidasi ya. Jadi disebut juga oksidator. Jadi oksidator itu adalah zat yang mengoksidasi atau mengalami penurunan atau disebut dengan reduksi ya. Jadi saya ulangi lagi, oksidator adalah zat yang mengalami zat mengoksidasi atau mengalami reduksi atau penurunan bilangan oksidasi. Oke ya, ini contoh. Kemudian lanjut kepada reaksi reduksi contoh yang lain. Kita perhatikan di sini. Ini ada 2K Cl2 menjadi 2HCl. Nah, di sini terjadi juga reaksi oksidasi, yaitu K menjadi K plus, kita kalikan, eliminasi ya, supaya kita mendapatkan reaksi reduksi Cl2 plus 2 elektron ini, 2KCl kali 1. Nah, ini menyetarakan, jadi menyetarakan dengan cara eliminasi. Jadi dapatlah reaksinya 2K, 2 kali K, ditambah dengan Cl2, 1 kali menjadi 2 kali K, dikali 1, 2 Cl. Ya. Nah, oksidator Cl2 zat yang mengalami reduksi, Cl2 nih. Kemudian reduktornya adalah K, zat yang mengalami oksidasi. Itu contoh dalam arti kata dalam membuat satu bentuk persamaan reaksinya. Nah, sekarang kita coba lagi yang kedua. Setarakan persamaan redoks dan tentukan oksidatornya dan reduktornya dari reaksi ini. Nah, di sini ada Zn dalam bentuk padat, ya, kemudian ada HNO3 ya, jadi HNO3
jadi di situ. Kemudian ada Zn NO3, ya benar. Terus kemudian dari situ ada ZnSO4, kemudian NO plus H2O. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa dari Zn ke NO3 ke Zn itu ada seperti biasa stabil ya. Nah, kemudian di situ ada S nih. N2 menjadi plus 6. Kemudian juga H1 jadi hanya satu menyetarakan ya, kita lihat O3 berarti kan 3 kali min 2 min 6, ini juga O-nya min 2. Nah, jadi di sini ada terjadi oksidasinya itu 8 dikali dengan 3 ya. Dalam arti kata di sini juga 8 dikali min 3, jadi setara dia. Jadi oksidasi bisa terjadi di situ karena hasil reaksi dan oksidasinya sama dengan 0. Jadi ingat, zat yang dalam arti kata di dalam kimia itu harus bersifat 0 jumlahnya ya. Nah, kemudian di sini 3ZnS plus 8NO3, 3ZnS4 plus 8NO plus 4H2, ini dari hasil ini. Jadi ya kita kali 3 kan, 3Zn, kemudian ada 8HNO3 untuk menyetarakan satu reaksi. Kemudian di sini ada 3Zn SO4, nah ya 3Zn SO4 ditambah dengan 8NO plus 4H2O ya. Jadi supaya ada penyetaraan, kan di sini kan hanya 4, berarti kan O-nya juga harus sama ya, 4 kali 0 juga. Jadi ini kan 8 hanya berarti 0 ya. Nah, jadi oksidatornya HNO3, reduktornya ZnS ya. Jadi di sini Zn-nya reduktor tadi kita bilang adalah zat yang mereduksi atau mengalami bilangan kenaikan daripada oksidasi. HNO3 itu oksidator, berarti di situ zat yang mengoksidasi atau mengalami reduksi atau penurunan bilangan oksidasi ya. Jadi ini bisa bentuk satu contoh reduksi. Silakan. Oke, ambil dulu satu. Jadi teman-teman di sini bahwa persamaan reaksi redoks itu ada kaitannya dengan reaksi ya dan oksidasi. Baiklah, kita masuk kepada cara aturan penentuan bilangan oksidasi. Jadi ada ketentuannya. Bilangan oksidasi unsur bebas. Molekul bebas sama dengan 0. Contohnya Fe, Na, H2O2 atau bilangan oksidasinya sama dengan 0 ya. Yang kedua, aturan yang kedua ataupun ketentuan yang kedua, bilangan oksidasi ion sama dengan muatannya. Contohnya ini. FeCl3, berarti kan Fe-nya 3, biar jumlahnya 0. Ini 3 Cl min. Nah, karena Cl itu kan min 1 kali 3, jadi min 3. Yang ini Fe-nya 3. Ya, jadi muatannya. Kemudian bilangan oksidasi atom H dalam senyawa itu per 1, kecuali ada kecuali umpama hidrida min 1. Contoh di sini HCl bilangan oksidasinya, berarti kan kalau hanya 1, Cl-nya min 1 sama dengan 0. Nah, itu maksudnya kayak gitu ya, supaya jumlahnya. Kemudian bilangan oksidasi atom O dalam senyawa min 2, kecuali peroksida min 1. Contoh seperti magnesium O, MgO ya. Magnesium nih, ada Mg, ada O. Bilangan oksidasi Mg kan magnesium plus 2, O-nya min 2. Jadi sama ya. Bilangan oksidasi logam dalam senyawa selalu positif yang besarnya sesuai dengan muatan logamnya. Contoh sini Al2O3 menjadi Al2 3+ plus 3O2. Nah, bilangan oksidasi Al di sini adalah plus 3 ya, supaya kita memahami supaya dia
Bisa. Karena kan kalau kita lihat di sini ayat 3 plus. Kalau dia 3, berarti kan saya bilang, ini 2 kali 3 kan 6. Nah, min 6. Ini harus juga min 6. Jadi supaya nilainya 0 ya. Bilangan oxidasi logam dalam senyawa selalu positif yang besarnya sesuai dengan muatan logamnya ya. Oke, silakan diambil. Oke, demikianlah mungkin pertemuan kita tentang persamaan reaksi oksidasi. Semoga aja dalam pertemuan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mempelajari tentang kimia. Dan jangan lupa, harapan kami adalah subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam kegiatan dan pertemuan yang akan datang, baik itu pelajaran kimia, fisika, maupun matematika dan pelajaran lain. Oke ya, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Oke.